Sayangnya di negara kita tuh apa-apa tuh bisa dibeli sama uang. Ayo mulai. Oke, gue bareng sama Ines, salah satu tokoh pemudi Indonesia abad ini, milenial. Lu milenial bukan sih? Enggak, aku Gen Z. Gue milenial ya? Iya. Enggak baby boomers lah ya. Ines, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik dan bahagia. Oke, sebahagia apa? Lu emang bahagia di Indonesia, emang bahagia? Definisi, gue mau nanya dulu. Pertama, sebelum kita masuk ke yang agak-agak ngeri-ngeri sedap lah. Definisi bahagia menurut kaum Gen Z. Gen Z itu apa sih? Kalau Gen Z versi aku ini bahagia sih karena aku tuh bahagia. Bucin, ya kan? Enggak juga sih, bucin. kayak lebih mensyukuri hidup aja sih, Mas. Mensyukuri hidup ya? Iya, kayak maksudnya orang tua masih ada, teman-teman ada, segala yang baik-baik tuh alhamdulillah saat ini lagi ada di sekitar aku, jadi happy. Kerja kerja ya? Iya. Kerja tuh bahagia? Bahagia sih aku, karena Gaji kecil bahagia nggak? gaji kecil di mana nih masalahnya? Oke, kerja terus gajinya kecil tapi bahagia nggak sih? Aku sih nggak ngerasa kecil ya, cukup. Oke. Kerja dapat gaji terus sehat. Tapi kalau ngelihat misalnya negara ini gitu, negara Indonesia ini kan lu pasti nonton berita, baca Detik dan lain-lain lah gitu. Ada koruptor, ada korupsi, ada tindakan korupsi, ada koruptor dan penyelewengan. Menurut lu ya, ngaruh nggak sih sama hidup lu? Buat Gen Z gitu, ngaruh nggak sih sebenarnya orang-orang ditangkap korupsi, koruptor ditangkap apa miliaran triliunan, apalah gitu. Sebenarnya ngaruh nggak sih buat? ini maksudnya kalau gue nanya, kalau kan pertanyaan standarnya gini, menurut lu korupsi gimana? Oh, korupsi jahat pasti gitu kan. Ya, Semua orang pasti akan ngomong kayak begitu gitu. Tapi kalau pertanyaannya, ngaruh nggak sih sama orang korupsi sama lu gitu? Ngaruh sih, Mas. Ngaruhnya gimana? Menurut lu aja, definisi lu ada? Perspektif lu? Karena kebetulan saya bayar pajak juga ya, Mas. Oke. Iya, yang dimana harapannya hasil bayaran pajak itu digunakan dengan baik, tapi taunya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan itu dengan tidak baik. Jadi agak sedih sih jujur. Kalau misalnya gini, ada koruptor gitu ya, bayar pajak tapi dia taat bayar pajak, pokoknya pajak nggak pernah dia ini gitu. Menurut tuh gimana? Berarti aman juga, nggak apa-apa. Nah, masuk ke materi nih. Ada korupsi, ada koruptor gitu ya. Terus ada rencana undang-undang perampasan aset. Menurut lu, dari kacamatanya Gen Z nih, perlu nggak sih perampasan aset itu, perlu nggak sih? Kalau buat aku pribadi ya, aku sih setuju dan perlu. Kan lu nggak dibagi ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi intinya ada keadilan di negara ini tuh aku cukup happy gitu loh, Mas. Daripada kayak penggunaan dana-dananya nggak digunakan dengan baik, malah jadi dicurangin orang-orang yang nggak bertanggung jawab tuh, menurut aku sayang banget sih. Jadi dengan adanya RUU ini, harapannya dana-dana yang udah tersedia ini keluarnya tuh emang untuk seharusnya gitu. Oke. Kemarin Pak Prabowo di hari apa tuh ya? Waktu dia bikin konten yang Prabowo menjawab itu loh, yang dia ngundang pemerintah. Iya. Kan beliau sempat bilang nih, kalimatnya kurang lebih kayak gini. Kita mesti hati-hati terhadap undang-undang perampasan aset ini, karena juga jangan sampai dosa ayah dibayar anak. Nah, menurut lo nih, dengan sikap Bapak Presiden seperti ini, menurut seorang Gen Z, kacamata seorang Gen Z, menurut lo gimana? Atau apakah misalnya ini ambigu, Mas, ini terlalu
apa ya? Kayaknya terlalu ngeblur gitu. Tapi emang ngeblur sih Mas. Ngeblur ya? Iya. Kenapa? Kayak tebak kata gitu loh. Maksudnya apa? Multi tafsir. Iya. Jadi kayak intinya nggak ke benang merahnya gitu dia menjelaskan, maaf ya. Nggak apa-apa sih, maksudnya kan suara rakyat juga harus didengar kan. Iya. Gitu. Nah, jadi menurut lu Pak Prabowo sekarang ini mungkin agak kurang strike gitu ya. Ini mau dirampas atau enggak gitu kan? Iya. Terus Kurang saklek gitu ya. Kurang saklek. Gitu. Tapi kalau ngelihat kejadian-kejadian kemarin nih, beberapa hari ini lah ya, Kejaksaan Agung tuh ngumumin tuh, ini buntut dari kasusnya Ronald Tanu, tau nggak? Oke, Ronald Tanu tuh jadi ada satu kasus di Surabaya, seorang pacar menganiaya pacarnya sampai meninggal. Lalu dia divonis bebas. Oh, yang anak pajak, bapaknya pejabat pajak itu bukan? Gue nggak tahu bapaknya apa ya. Iya, ya, itu iya yang itu besar ya. kan? Itu. Iya, Ronald Tanu. Iya, Jadi tahu. buntut dari peristiwa ini, Kejaksaan Agung tuh ngorek kan, mana nih hakim yang dapat suap dari mereka, gitu. Lalu kemudian kemarin diumumkan lagi ada beberapa orang yang kena kasus suap dan korupsi kasus suap ya di PN Jakarta Pusat kalau nggak salah. Nah, menurut lu, karena kan lu bilang ya uang koruptor asetnya harus ditarik, ya kan? Iya. Harus ditarik balikin ke negara. Cuma masalahnya begitu nyampe ke negara dikorupsi lagi nih, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sekarang itu orang susah ngebuktiin seseorang itu koruptor atau enggak di pengadilan. Kalau hakim-hakimnya kan disuap gitu. Nah, ini agak susah nih. Menurut lu Tapi gimana? itu sih, aku juga mau nanya nih Mas. Iya. Sayangnya di negara kita tuh apa-apa tuh bisa dibeli sama uang. Kejujuran, Oke, iya nggak sih? iya benar. Iya lagi. Iya, jadi kayak aku juga bingung ya Dia juga nggak jujur kalau lu mau bayar. Kan jujur. Nggak, Terus tuh. nggak termaksud aku. Apa lagi? Iya, jadi aku juga bingung karena kayak maksudnya kan mereka tuh ada tanggung jawabnya nih, misal kayak orang-orang di kejaksaan kan harusnya dia membela yang benar ya. Tapi untuk menutupi aib-aib dan kasus orang-orang tertentu, dia tuh kayak bisa diperalat dengan uang gitu loh Mas. Dan ini tuh bukan kasus tentang yang ada di keadilan, tapi banyak lainnya juga. Iya. Mungkin di kantor kita. Nggak ada kalau. Oh, nggak ada ya? Kalau kita murni ya? Kalau kita aman kalau kita mah. Oh, aman. Aman, ada Jaya Tama soalnya. Aman. Jaya. Soalnya kalau apa ada bahasa-bahasa gitu ya. Biasanya pengamat politik suka bilang gitu. Hukum Indonesia itu tajam ke bawah, ya kan? Tumpul ke atas. Kurang lebih kayak begitulah. Jadi orang yang seolah-olah orang yang nggak punya uang ketika terlibat kasus sesuatu tuh jadi susah gitu. Iya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat dari menurut lo ya, ini menurut lo nih, kita diskusi. Maksudnya kita diskusi lah. Korupsi ini kan kalau lu bilang tadi semuanya gampang diuangin lah ibaratnya kan. Semuanya kayaknya serba fluid gitu. Ada uangnya bisa gitu kan. Iya, kayak uang tuh powerful banget nih di negara ini. Kira-kira itu masalahnya apa sih? Kira-kira menurut lu ya, dari pandangan lu aja. Kira-kira kenapa sih orang gampang banget pakai uang oke gitu. Kira-kira apa sih? Serakah. Serakah atau nggak punya uang? Mereka tuh pada punya uang sebenarnya. Oh iya. Maksudnya kayak contoh misalnya gini, di zaman dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang. KTP itu ya bayarlah biar cepet gitu. Iya. Itu kan sebenarnya itu korupsi nggak menurut lo? Suap atau korupsi atau apa? Menurut lo aja? Atau itu udah biasa mas? Jalan pintas gitu ya biar dapet instan. Gitu. Soalnya gini, ini menarik. Beberapa hari yang lalu gue sempat ngobrol sama salah satu orang yang gue tuakan lah gitu ya. Artinya keluarga gue. Beliau tuh mengecam, wah koruptor gini, korupsi Indonesia ini. Terus gue bilang, tapi kemarin kan waktu kita ada urusan ini, lu bayar kan gitu. Oh tapi kan gue bukan pejabat, jadi nggak korupsi. Wah gue bilang nggak bisa nih gitu. Karena
apapun yang kemudian kita pakai uang, akhirnya mau nggak mau menciptakan budaya ini nih. Ya, Iya. budaya itu terus gitu kan, akhirnya kan. Nah menurut lo, kalau korupsi nih ya, nama kriminal tinggi yang kerennya tuh korupsi. Nah yang di bawah-bawahnya nih, kayak Tadi KTP itu. mempercepat KTP lah Mungkin gitu. itu bayar jasa aja kali ya Mas, biar mempercepat karena itu korupsi, itu kriminal menurut aku. Kenapa?